Arab Saudi memberi sinyal menolak bujuk rayu Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Riyadh menegaskan normalisasi hanya mungkin terjadi jika ada langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina. Lantas, apa latar belakangnya? Dan mengapa Arab Saudi begitu tegas mempertahankan sikap ini? Menjelang pertemuan putra mahkota Mohammed bin Salman dan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada 18 November 2025, Arab Saudi mengirimkan pesan jelas. Mereka menolak ide normalisasi hubungan dengan Israel tanpa kemajuan konkret menuju solusi dua negara. Menurut laporan Reuters, dua sumber dari Teluk menyebutkan bahwa posisi Saudi tidak berubah. Tujuan utama sinyal itu adalah menyelaraskan sikap diplomatik sebelum pertemuan berlangsung agar tidak muncul kebingungan antara Washington dan Riyadh. Mantan pejabat intelijen AS untuk Timur Tengah Jonathan Panikov dari Atlantic Council menilai putra mahkota Mohammed bin Salman bersikap sangat hati-hati. Ia tidak akan menandatangani kesepakatan dengan Israel tanpa peta jalan yang kredibel menuju negara Palestina yang berdaulat. Bahkan, putra mahkota Mohammed bin Salman disebut justru akan mendorong dukungan lebih terbuka bagi Palestina dalam pertemuan tersebut. Kunjungan putra mahkota Mohammed bin Salman ke Washington kali ini sangat penting. Ini adalah kunjungan pertamanya sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018, kasus yang sempat membekukan hubungan dengan Amerika Serikat. Trump sendiri sebelumnya optimistis bahwa Arab Saudi akan bergabung dengan negara-negara Teluk lain yang sudah menandatangani perjanjian Abraham pada 2020 seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Namun kesepakatan itu tidak membahas isu Palestina sama sekali. Bagi Riyadh, pengakuan terhadap Israel bukan sekadar urusan diplomatik, tapi soal prinsip, keamanan nasional, dan legitimasi keagamaan. Apalagi, publik Arab masih sangat skeptis terhadap Israel, terutama setelah serangan militer ke Gaza pasca insiden 7 Oktober 2023. Penderitaan warga Gaza masih menjadi luka terbuka di dunia Arab. Pejabat Kementerian Luar Negeri Arab Saudi Manal Ratuan menyampaikan seruan tegas. Israel diminta menarik pasukannya dari jalur Gaza dan memberikan batas waktu yang jelas untuk hal itu. Ia juga menyerukan pembentukan pasukan perlindungan internasional serta pengembalian otoritas Palestina untuk memimpin wilayah tersebut. Menurutnya, langkah-langkah itu menjadi syarat utama integrasi kawasan dan pelaksanaan solusi dua negara. Namun, hambatan muncul dari pihak Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak keras ide pembentukan negara Palestina. Hal ini membuat peluang tercapainya kesepakatan semakin kecil. Menariknya, Hamas, kelompok yang selama ini berkonflik dengan Israel, juga mulai menunjukkan perubahan sikap. Pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya dalam wawancara dengan Associated Press menyebut kelompoknya siap meletakkan senjata jika negara Palestina yang berdaulat benar-benar berdiri dengan perbatasan pra-1967. Hamas juga mendukung pemulangan pengungsi Palestina sesuai resolusi internasional. Langkah ini bisa menjadi sinyal positif bagi upaya perdamaian asal komunitas internasional benar-benar menepati janjinya. Selain isu Palestina, fakta pertahanan strategis juga menjadi agenda utama dalam negosiasi Riyadh dan Washington. Kesepakatan ini akan menentukan cakupan perlindungan militer AS bagi Arab Saudi serta memperkuat posisi Amerika di kawasan Teluk. Namun, isi fakta tersebut tampaknya tidak sebesar yang diharapkan Riyadh. Modelnya disebut mirip dengan pengaturan pertahanan AS Qatar yang menekankan kerjasama teknologi dan industri militer, bukan aliansi penuh seperti NATO. Analis David Makovsky dari Washington Institute mengatakan kesepakatan ini memang bukan hasil akhir yang diinginkan Saudi, tetapi bisa menjadi batu loncatan menuju hubungan pertahanan yang lebih kuat di masa depan.
Selain itu, fakta tersebut juga diwarnai batasan hubungan dengan China, terutama dalam bidang teknologi dan industri militer. Ini menjadi dilema tersendiri bagi Riyadh, karena Arab Saudi tengah memperkuat kerjasama ekonomi dengan Beijing melalui proyek diversifikasi ekonomi Vision 2030. Iya, Arab Saudi tidak mau mengorbankan isu Palestina demi normalisasi dengan Israel. Bagi Riyadh, dukungan terhadap pembentukan negara Palestina bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi fondasi legitimasi politik dan moral di dunia Arab. Selama belum ada langkah nyata menuju solusi dua negara, bujuk rayu Trump tampaknya akan kandas di meja diplomasi. Arab Saudi memilih menunggu, berhitung, dan menegaskan bahwa tanpa Palestina yang merdeka, tak ada normalisasi.